para kepala dinas yang telah hadir, juga Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, dan yang kami hormati Kiai Lutfi. Mudah-mudahan juga nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Teman-teman, sehat semuanya? Sehat? Sehat, Ibu. Kalau saya bilang KRPI, jadi saya jelaskan dulu. Komite Nasional Aparatur Sipil Negara adalah suatu organisasi yang berada di bawah naungan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua umumnya dan menjadi pembina Halo? Hari ya semua? Kalau saya bilang KRPI, jawabnya bangkit, maju, sejahtera. Siap? Siap? Siap. Ya, silahkan yang di luar kota juga untuk menjawab sama-sama, Mas Nuryanto, Mas Abdurrahim, dan semuanya. Mas Denuri. KRPI, bangkit, maju, makin sejahtera. KRPI, Bangkit, maju, sejahtera. Bangkit, maju, sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, terima kasih atas pertemuan yang luar biasa ini. Tentu ada beberapa hal yang harus disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Aparatur Sipil Negara. Sekilas tadi saya mendengarkan tanggapan dari para peserta yang hadir. Mungkin ada baiknya untuk pada sesi ini juga disosialisasikan terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Teman-teman yang kami banggakan, perjuangan kita sudah bertahun-tahun, dan seingat saya, kebetulan saya juga anggota DPR RI, seingat saya sejak pertama kali saya ada di DPR RI periode pertama 2009, artinya ini 11 tahun yang lalu, kita tidak pernah berhenti, kita terus melakukan konsolidasi. Memang belum berhasil, tetapi bukan berarti tidak ada kemungkinan berhasil. Bapak Ibu yang kami hormati, kawan-kawan seperjuangan, pada periode 2009-2014 itu kita mulai melakukan konsolidasi di seluruh tanah air. Memang belum 100% berhasil seperti saya katakan tadi, tetapi kita telah berhasil setidaknya memperjuangkan tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun dokter umum di daerah-daerah yang menjadi garda terdepan pelayanan publik dengan pengabdiannya yang juga yang luar biasa. Pada masa pemerintahan Pak Jokowi periode pertama diangkat para tenaga kesehatan di atas 35 tahun menjadi pegawai tetap negara atau PNS. Langkah berikutnya adalah saya ingin mengucapkan terima kasih karena dukungan teman-teman, para guru, honorer, dan semua yang pelayan publik yang bekerja di garda terdepan pelayanan publik. Maka para tenaga kesehatan sedikit sudah diangkat menjadi pegawai tetap negara. Tentu ini bukan pencapaian akhir kita, karena seperti tadi disampaikan oleh beberapa kawan-kawan bahwa perlu ada suatu kebijakan tetap negara di mana adanya suatu perubahan sistem hukum yang menyangkut nasib atau status kerja para pelayan publik di semua sektor. Bukan hanya di sektor pendidikan, bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi juga yang bergabung dengan kita adalah para pelayan publik di sektor infrastruktur, pertanian, keamanan, dan seterusnya. Mereka adalah pekerja-pekerja dengan status tidak tetap, kontrak, honorer, pegawai tetap non-PNS
sebagainya. Dan tentu saja tidak akan ada perubahan tanpa ada suatu perubahan sistem hukum yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Saya menilai ada suatu hal yang sangat disayangkan bahwa di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur termasuk status kerja mereka yang bekerja sebagai pelayan publik, mereka tidak memuat di bagian peralihannya ada orang-orang yang telah bekerja bertahun-tahun mengabdikan diri pada pelayanan publik, khususnya seperti Bapak Ibu yang memberikan pengabdian untuk mendidik anak-anak di seluruh pelosok tanah air. Oleh karena itu, Komite Nasional Aparatur Sipil Negara adalah suatu organisasi yang akan berjuang secara konstitusional untuk melakukan perubahan terhadap sistem hukum agar lebih berpihak, agar lebih sesuai, agar lebih searah dengan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana tugas negara pula adalah menjamin tersedianya pekerjaan yang layak bagi rakyat Indonesia agar mampu menghidupi secara layak diri dan keluarganya. Oleh karena itu, di dalam keputusan-keputusan Komite Nasional Aparatur Sipil Negara di tingkat pusat maupun keputusan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, kita telah berkomitmen akan terus memperjuangkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, khususnya pasal 13A, di mana mesti dipastikan jaminan negara terhadap rakyatnya yang bekerja sebagai garda terdepan pelayanan publik harus memiliki status kerja yang jelas, harus mendapatkan 5 jaminan sosial sesuai dengan aturan undang-undang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon bantuan kepada Saudara Lian sebagai Ketua Umum Komite Nasional Aparatur Sipil Negara, baik kiranya untuk menyampaikan poin-poin apa saja yang ada di revisi Undang-Undang ASN. Kemudian yang kedua, perjuangan kita tidak akan hanya membatasi diri dengan disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Silakan untuk mulai dibicarakan termasuk dengan teman-teman dari Jawa Tengah ini bagaimana langkah-langkah ke depan untuk berkonsolidasi dengan para kepala daerah termasuk juga dengan DPRD tingkat 2 maupun tingkat 1 tanpa harus menunggu. Sekali lagi, tanpa harus menunggu revisi Undang-Undang ASN disahkan, namun kiranya bisa ada beberapa pencapaian termasuk jaminan atas upah yang layak yang bisa diputuskan melalui APBD dan juga jaminan sosial minimal, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi para guru GTT, PTT yang ada di Jawa Tengah khususnya. Apakah bisa? Bisa, Bapak Ibu, kami sudah melakukan beberapa percobaan dalam tanda kutip dan beberapa daerah sudah memutuskan juga terkait tambahan insentif bagi para guru, para pendidik dan pengajar di daerahnya. Jadi perjuangan itu secara bertahap dan saya tentu saja ingin menyampaikan mungkin juga pernah melihat di berita beberapa waktu lalu saya mendapatkan amanat untuk menjadi wakil ketua Badan Legislasi DPR RI. Namun kemudian tidak berumur panjang karena ada 1-2 hal terkait hal-hal yang belum sepaham terkait undang-undang tentang cipta kerja yang sekarang ini sedang ramai. Namun demikian, berkat dukungan teman-teman para pekerja pelayan publik di seluruh tanah air pada bulan April, kita telah berhasil memperjuangkan revisi Undang-Undang ASN diputuskan di paripurna. Saya ulangi, kawan-kawan semuanya tadi host, tolong jangan di-mute karena ini penting sekali. Saya ulangi, meskipun saat ini saya sudah tidak memimpin di Badan Legislasi DPR RI, namun berkat dukungan dari teman-teman pelayan publik di seluruh tanah air, pada awal bulan April 2020 kita berhasil memperjuangkan
revisi Undang-Undang ASN disahkan di paripurna DPR sebagai RUU inisiatif DPR RI. Kita beri aplaus untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman di seluruh tanah air atas perjuangannya. Jadi kalau ditanya, apakah perlu ada perubahan undang-undang atau sistem hukum? Perlu dan harus. Dan kita sekarang mengawal langkah-langkahnya bahwa perubahan itu tidak cukup disahkan di paripurna DPR RI sebagai RUU inisiatif DPR RI. Namun langkah selanjutnya adalah kita mendukung Presiden Jokowi melalui para menterinya untuk segera mengirim daftar inventarisir masalah draft tandingan terhadap RUU inisiatif DPR revisi Undang-Undang ASN ke DPR RI. Kiranya kita mulai melakukan gerakan ini pada masa sidang yang akan datang. Sekarang DPR RI sedang reses dan kita berharap mendukung, memperjuangkan sekali lagi agar pemerintah segera mengirimkan tanggapan berupa daftar inventarisir masalah atas revisi Undang-Undang ASN agar bisa segera dibahas oleh pemerintah bersama DPR RI. Nasib yang menyangkut ratusan ribu para pekerja tidak tetap pelayan publik di seluruh Indonesia, khususnya para guru yang juga hadir di sini. Artinya ini bukan sekedar nasib mereka yang bekerja sebagai pelayan publik, tapi juga nasib anggota keluarganya. Artinya ini nasib jutaan orang yang sedang kita perjuangkan segera diputuskan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya hormati, pada tanggal 28 Oktober 2020 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia akan mengadakan rapat kerja nasional. Saya berharap ada perwakilan dari Jawa Tengah, dari KNASN, juga dari DPP-nya untuk hadir secara fisik maupun secara virtual. Mari kita sama-sama rumuskan langkah-langkah perjuangan kita ke depan. Percayalah, tidak ada jalan buntu dalam perjuangan, tidak ada jalan buntu dalam politik, tidak ada jalan buntu, tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Yang sia-sia adalah ketika kita berhenti berjuang. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, teruslah melakukan konsolidasi, gotong royong, bersolidaritas, saling membantu, bahwa ini bukan satu-satunya tujuan kita, bahwa perjuangan kita juga akan kita lakukan dengan cara-cara yang lain. Silakan di dalam acara hari ini saya mohon bantuan agar koordinatornya juga memberikan suatu bimbingan agar ada data yang akurat terkait para pekerja, khususnya guru GTT PTT di Jawa Tengah. Tolong dirinci datanya seperti formulir yang kami siapkan ada di Saudara Ketua Umum KNASN, termasuk ikatan kerja yang terjadi, apakah dengan fasilitas pendidikan atau dengan pemerintah daerah. Dan kita langkah pertamanya adalah memperjuangkan Bapak Ibu yang hadir di sini, juga teman-teman yang tidak sempat hadir. Ikatan kerja, kontrak kerja harus dipastikan dengan pemerintah daerah, karena manakala perjuangan kita berhasil, yang mengusulkan untuk menjadi pegawai tetap negara adalah pemerintah daerah. Dan tentu saja yang diprioritaskan adalah mereka yang tercatat secara resmi berada dalam ikatan kerja bersama pemerintah daerah setempat. Bapak Ibu yang kami hormati, kawan-kawan seperjuangan, demikian yang bisa saya sampaikan. Jaga kesehatan, jaga semangat, jangan lupa bahagia, solid, jangan ada konflik, kita pererat persatuan persaudaraan di antara kita, dan insya Allah
tanggal 28 Oktober 2020 kita kembali akan berjumpa dalam rapat kerja nasional Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia yang akan dihadiri oleh anggota lain KRPI selain KNASN adalah Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, Federasi Pekerja Pos Indonesia, Pengemudi Angkutan Barang Indonesia, Pekerja Seni Indonesia, dan beberapa organisasi lain yang berafiliasi ke KRPI, dan kita akan memberikan dukungan penuh kepada kawan-kawan pelayan publik di berbagai sektor, khususnya para guru akan menjadi keluar rekomendasi resmi Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, dukungan resmi sekaligus perjuangan KRPI untuk nasib para pekerja pelayan publik di seluruh tanah air. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam untuk keluarga di rumah, salam untuk teman-teman yang tidak bisa hadir. Rawat terus semangat, jaga terus gotong royong kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KRPI bangkit, maju, sejahtera. Bu Rike, salam dari Boyolali, Bu Rike. Ya, Boyolali, semangat. Boyolali, halo, halo Bu. Pak Purwati, Boyolali punya. Pak Abdul Rahim, semuanya semangat. Silakan panitia untuk dilanjutkan. Melalui verifikasi dan validasi data. Forum Group Discussion diharapkan menjadi momen penting dukungan ulama dan pemerintah untuk lebih menghargai jasa para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri dengan mengangkat menjadi PNS. Ya, bagaimana?